Ya. Jadi untuk queuing system kita klik di modul pilih yang mana? Oh ini sudah saya centang ya. Kalau Anda cari queuing nggak ada ya, tapi waiting lines atau garis tunggu ya, menunya di modul ini, waiting line. Ya, apa ini? Saya ulang sebentar. Sebentar aja. Oke. Nemu ya. Ya. Oke, saya ulang. Modulnya adalah waiting lines. Kemudian di sini ada sub menu ya, single, konstan, dan multi channel. Nah, kita biasa gunakan yang single dan multi saja ya basisnya. Mari kita, karena mekaniknya cuma satu ya, jadi kita klik single. Kemudian karena kita tadi ada data biaya, maka di sini ada cost analysis, mau ada cost atau enggak gitu ya. No cost and use cost. Oke, kita pakai use cost. Kemudian oke. Nah, yang diisi cuman ini aja. Di sini juga pakai istilah lambda and mu ya. Lambdanya tadi 2, mu-nya 3. Nah, karena kita tadi pilih single channel, maka number of servernya 1. Otomatis net. Kemudian server cost adalah biaya si mekanik tersebut. Nah, kita pakai karena di sini per hour ya. Ini kan time unitnya hour, jadi 7.000. Kemudian biaya tunggunya 10.000. Nah, oke. Kemudian kita solve. Sebentar ketutup ini. Enter aja. Nah, hasilnya seperti ini. Ini saya kecilkan aja ya. Nah, nggak kelihatan. Oke, mari kita analisa. Jadi data yang kita input ada di sisi sebelah kiri atau kemudian di sini hasilnya. Average server utilization ini adalah yang pertama muncul, baris pertama adalah utilisasi si servernya atau si mekanik dalam hal ini. Ini kan 0,67 atau 67%. Tadi sesuai rumusnya yang kita hitungnya 67%. Jadi 67% waktu mekanik itu dia gunakan untuk melayani. Kemudian average number in the queue atau LQ berarti jumlah rata-rata mobil dalam antrian adalah 1,33 mobil. Kemudian average number in the system dalam sistem adalah 2 mobil. Jadi ada yang antri dan ada yang dilayani itu 2 mobil. Kemudian average time in the queue berarti waktu rata-rata dalam antrian. Nah, di software ini memberikan pilihan mau pakai jam, ya, yang biru ini jam, menit, atau second. Sama aja, tapi rekomendasi saya pakai menit, lebih mudah. Karena 0,67 jam itu kan susah pengertiannya ya. Jadi 40 menit. Kemudian average time in the system adalah 1 jam. Karena 40 menitnya menunggu, 20 menitnya dilayani kan. Satu aksesoris dipasang dalam waktu 20 menit. Nah, analisis biayanya, cost-nya, kalau dihitung dari biaya labor atau tenaga kerja atau mekaniknya, ditambah waktu waiting cost-nya itu sekitar ini hitungannya ya sistem. Tapi yang kita pakai yang di dalam sistem ya. Labor plus waktu tunggu dalam sistem. Ya. Jadi kan trade off tadi ya, kalau mekaniknya banyak, ya waktu tunggunya sedikit berarti kan
biaya menunggunya sedikit gitu ya. Nah, ini kita pakai intinya yang 27.000 ya. Kemudian tadi kan ada probabilitas 0 pelanggan. Di mana cara ngelihatnya? Itu dilihat dari Windows. Outputnya masuk ke table of probabilities. Nah, ini saya ubah dulu yang agak koma-komanya 4 digit ya. Nah, biar kelihatan. Nah, dari sini ada di sini probabilities number in the system ini sama dengan K. K ini misalnya 2 mobil, 3 mobil, terserah yang kita tentukan. Kemudian ini yang lebih kecil dari K, lebih kecil atau sama dengan K. Misalnya kurang atau sama dengan 3 mobil, berapa persen. Ini yang lebih besar dari K. Ya. Tadi yang kita hitung adalah 0 mobil dalam sistem, berarti pakai 0 ya. Terus kita pakai yang ini, number of system. Jadi probabilitas tidak ada mobil dalam sistem. Ini adalah 0,33 atau 33%. Ya. Tetapi yang perhitungan berikutnya adalah probabilitas lebih dari 2 mobil. Berarti ngambil yang ini. Nah, lebih dari 2 mobil. Ya, 2963 atau 29,63%. Ya, ini ditulis adalah 0, semua. Tinggal kalikan 100 jadi persen. Ya, sampai dengan selesai di sini. Ini nggak mungkin terjadi. Ya, ini makin kecil, prosentasenya 0,0. Semakin jarang kejadian ada antrian sampai 21 mobil itu enggak ada menurut hitungan ini ya. Semakin kecil ya. Ya karena jarang juga ya. Oke. Kemudian untuk output yang ketiga apa ini enggak kita lihat ya. Ini grafik. Jadi hanya itu, yaitu result, dilihat dari sini, kemudian probabilities-nya. Nah, kedua output ini bisa dipakai sebagai pertimbangan manajer untuk menambah atau mengurangi sumber daya. Server dalam hal ini ya. Server itu bisa pelayan, mekanik, kasir, capster, dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau, ya ini tadi kan sudah menjawab pertanyaan semua yang tadi ada yang ditanyakan ya sebentar. Saya stop dulu. Screen soalnya. Nah ini. Yang sudah tahu dijawab semua tadi. Wikil. P0, P lebih besar dari 2, biaya tunggu konsumen. Ini sama sebetulnya. Salah ini. Total biaya ya. Biaya tunggu konsumen per hari. Enggak usah. Biaya totalnya 27.000. Nah, sekarang mau kita bandingkan. Ya, ini yang nomor 2. Untuk meningkatkan pelayanan, ini soalnya lanjutannya, bengkel aksesoris memutuskan memperluas garasi dan menambah 1 mekanik untuk melayani pelanggan. Berarti servernya 2 ya. Dengan rencana tersebut, pelanggan yang datang tetap sama 2 orang per jam ya, dapat dilayani oleh salah satu dari 2 mekanik. Ya, karena mekaniknya punya kemampuan yang sama ya. Setiap mekanik dapat memasang alat 3 unit per jam. Jadi sama lambda dan mu-nya sama, tetap 2 dan 3, tetapi sekarang orangnya ada 2. Berarti sekarang kita gunakan yang multi channel. Ya, karena kan orangnya 2.
Oke, sekarang kita ubah ke submodulnya, klik, kemudian multi channel system. No, nggak usah disimpan ya. Pakai use cost, karena kita mau menganalisis biayanya turun atau naik ya. Mari kita lihat. Kalau logikanya tambah mekanik kan berarti tambah biaya gitu ya. Coba berarti kita isi dulu. Ini istilah MMS dan M1 tuh saya ambil dari software-nya ya. Lambdanya 2, mu-nya 3. Nah, di sini number of servernya kosong. Kita harus ngisi ya, karena mekaniknya 2, kita isi 2. Server cost-nya tetap sama, server cost-nya 7.000 ya kan, per orang per jam, dan waiting cost-nya adalah 10.000 per orang. Nah, oke. Sekarang diisi, kita solve. Ya. Nah, sekarang mari kita baca. Utilisasi si mekanik turun drastis paruhnya. Seperti saya tadi bilang ya, kalau kita bekerja dari 1 menjadi 2, maka turun 50%. Di sini juga tadi 66,67 kan jadi 33,3%. Tapi menurut saya kalau eh, prosentase utilisasinya sekian itu ya pemborosan ya. Artinya banyak waktu si mekanik itu menganggur. Nah, yang turun drastis juga adalah rata-rata mobil dalam antrian. Itu 0,0, berarti nggak ada satu mobil yang antri. Karena datang langsung layani, datang lagi layani mekanik satunya gitu ya. Jadi nggak sempat ada antrian lah istilahnya ya kan. Atau di sini average number in the system adalah 0,75 mobil ya ini satuannya. Jadi cuman apa ngantri sebentar langsung layani gitu ya. Nggak sampai satu mobil dari ini 0,75. Nah, ini tercermin juga di waktu rata-rata dalam antrian. Waktu rata-ratanya hanya 2,5 menit. Ngantrinya cuma itu. Ya, nanti langsung bisa dilayani karena mekaniknya udah 2. Kemudian sehingga waktu rata-rata dalam sistem ya 2,5 menit ditambah 20 waktu dilayaninya kan 20 menit. Jadi cukup turun drastis dari yang tadinya 40 menit dan 1 jam, sekarang nunggunya cuma 2,5 menit. Sehingga dalam 22,5 menit langsung bisa selesai. Nah, efeknya di sini adalah ke biayanya. Kok malah turun ya? Tadi kalau nggak salah 27.000 ya. Kenapa justru mekaniknya tambah, kok biayanya turun? Siapa yang bisa menjawab? Yuk. Yang bisa menjawab? Kenapa malah turun? Mekaniknya kan nambah. Ini per hour ya. Cost level. Karena waktu tunggunya turun. Nah, padahal kan tadi kita masukkan waiting cost per time. Per time-nya kan hour ya. Per jamnya ada 10.000. Nah, karena nggak ada nunggunya, nggak sampai sejam, ini 2,5 menit aja. Jadi kan menghemat biaya tunggu. Gitu. Sehingga secara total itu biayanya justru turun. Karena kebetulan pada kasus ini biaya server sama biaya tunggunya lebih tinggi dari biaya tunggunya, waiting cost-nya lebih mahal. Jadi itulah yang menyebabkan total biayanya menjadi turun. Karena nggak banyak orang menunggu lama.
Nah, di sini tabel of probabilities-nya juga makin kecil. Tadi probabilitas 0 mobil dalam sistem itu 33%, sekarang 50% ya. Jadi dalam 1 hari misalnya ya, itu 1 periode waktu, nggak ada mobil itu 50% waktu. Artinya nggak ada yang ngantri sama sekali. Ya. Pasti berefek lah ya. Di sini semakin banyak nol ya. Tadi sampai urutan 21, sekarang 9. 9 tuh nol. Nggak mungkin terjadi lah antrian sampai 9. Nggak mungkin terjadi. Gitu ya. Nah, yang bagusnya lagi di sini ada perbandingannya. Nah, ini yang ada di tabel saya tadi ya. Jadi, kalau servernya itu 1, maka total cost based on system adalah 27.000. Kalau 2 mekanik, dia turun. Karena waktu tunggunya makin kecil sehingga biaya tunggu makin hemat. Tetapi ketika number of servernya itu nambah jadi 3, biayanya naik lagi karena kelebihan. Mungkin waktu tunggunya memang nggak ada, semakin jarang ada yang menunggu. Tapi mekaniknya kan bayar per jam ya, jadi makin tinggi. Dan seterusnya. Ya, dari sini kita bisa melihat efisien ada di mekanik berapa orang. Ya kan? Nah, pertimbangan penambahan atau pengurangan biaya itu tidak hanya pada keputusan menambah atau mengurangi orang itu tidak hanya pada biaya, tapi juga pertimbangan-pertimbangan lain. Ya, mungkin biayanya murah, tapi waktu tunggunya masih lama misalnya ya. Jadi bisa pertimbangan dari sisi biaya, bisa dari sisi jumlah orang yang menunggu gitu ya, atau bisa dari waktu. Misalnya si perusahaan menganggap bahwa satu pelanggan itu nggak boleh nunggu lebih dari 30 menit. Nah, gitu kan bisa juga sebagai ukuran standar yang harus dipenuhi sehingga bisa dihitung berapa orang yang harus melayani. Yang itu. Bisa juga dilihat dari tidak boleh ada lebih dari 5 orang mengantri. Ya, bisa juga. Saya pernah menemui kejadian itu di Hypermart atau Carrefour waktu itu. Pas antri di kasir setelah belanja, kemudian karena kasirnya banyak ya waktu itu berapa. Kemudian ada papan yang menunjuk ada tulisan bahwa intinya kalau Anda melihat antrian itu lebih dari sekian orang, saya lupa juga memfoto ya, maka pencet tombol ini gitu. Jadi si manajemen dia sudah punya standar. Kalau lebih dari 5 orang antri, maka harus ditambah kasir gitu. Jadi caranya dia minta bantuan konsumen untuk pencet tombol. Ada tulisan di papan gitu. Waktu itu, oh ini saya langsung, oh ini sistem antriannya gini. Jadi dia hanya ngisi kasir 3 orang. Tapi kalau sudah antriannya banyak, pelanggannya suruh mencet tombol. Gitu ya. Itu kan bentuk-bentuk manajerial, keputusan manajerial. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Bu, kalau yang apa cost labor waiting wait cost itu apa Bu? Oke. Perlu Kalau yang diperhatikan nggak? di sini ini sebetulnya kenapa lebih murah? Karena dihitung dari waktu antrian. Waiting cost, yang satu sistem. Karena di sini
average time-nya lebih pendek, otomatis lebih murah ya kan? Kalau dalam sistem kan ini. Jadi yang 14.000 sekian-sekian itu dihitung dengan hanya dalam mengantri saja gitu. Kalau yang sistem itu ngantri dan dilayani. Makanya Jadi bukan yang biaya tunggu konsumen per hari tadi, bukan ya, Bu? ya efek dari situ. Tapi Oh. ngitungnya ada yang antrian dan sistem. Gitu loh. Dari WG sama WS gitu loh. Jadi di sini ngitungnya jadi dari waiting cost sama sistem wait cost. Gitu. In the system sama in the queue maksudnya. Gitu. Kita pakainya yang total aja ya Iya, dalam iya, Bu. ya. Oke. Nah, sekarang sedikit lagi coba Anda lihat di soal ini. Sorry. Silahkan baca sambil nunggu azan. Saya pause dulu ya, bos. Oke. Untuk soal latihan ini, pertanyaan saya yang pertama adalah berapa lambdanya? 30. Lambdanya tingkat kedatangan 30 mobil per jam. Memang berapa mu-nya? 1,5 menit. Ya. Antara lambda dan mu itu satuannya harus sama. Ya. Kalau diisi dengan 1,5 menit, maka nanti 30 lebih besar dari lambda, lebih besar dari mu. Harusnya lambda lebih kecil dari mu. Jadi berapa yang benar? Contoh nih ya, contoh saya buka formnya. Sorry, saya share ya. Karena servernya satu ya, maka kita pakai single channel. Ini enggak ada cost-nya ya. Nah, coba kita isi. Lambdanya 30, mu-nya 1,5. Kemudian solve. Nah, nggak bisa kan? The search rate must be strictly greater than the arrival rate. Lambda harus lebih besar daripada mu. Jadi yang benar. Dibagi 60 menit ya, Bu? Iya. Karena ini satuannya kan per jam. Tingkat kedatangannya adalah 30 mobil per jam. Kemudian setiap mobilnya dilayani dalam waktu 1,5 menit. Itu adalah service rate-nya. Nah, kalau diubah jadi per jam bagaimana? Jadi angkanya mana? 1,5 dibagi 60, 0,025. Benar nggak, Bu? Maka malah makin kecil dong. Satu mobil atau pelanggan yang lewat drive-thru itu dilayani 1,5 menit. Gitu. Jadi tingkat pelayanannya berapa per jam? 1,5 menit dikali 30 mobil. Terus dijadikan jam. Bukan. Salah lagi ya, Bu? Salah lagi. Kayak logika aja, kalau
Gini loh, si pelayan ini melayani satu mobil itu 1,5 menit. Jadi tingkat servisnya dia per jam berapa mobil? Gitu. Yuk, yuk ini pakai logika, diubah dikit aja. Satuannya sama-sama hour, ya, jam. Yuk, berapa? Yuk, yang lain. Saya absen aja deh sambil nunggu mikir. Saya tutup sih, Pak. Saya tunjukkan tadi soalnya. Hanya menentukan lambdanya berapa, mu-nya berapa. Bentar, 11 orang. Mas Muhammad Jamil, nggak ada ya. Dari Wahyu Ramadan, Mas Wahyu. Hadir, Bu. Ya. Reni Anjeli. Kayaknya nggak ada Reni Anjeli. Oke. Rara Endar. Rara juga nggak ada. Laila Nur. Ada. Mbak Laila. Hadir, Bu. Ya, Bu, hadir. Ya, oke. Amalia Putri. Nggak ada Amalia. Bintang Dewantara. Juga nggak ada. Lina, Mbak Lina. Ada hadir, Bu. Ya. Pian Andika. Hadir, Bu. Ya. Khairi Awaludin. Ada ini Khairi. Yuk. Mas Khairi. Mas, halo Mas. Oke, nanti mungkin lahir. Lingga Safitra. Lingga. Nggak ada ini di Sukmayati. Hadir, Bu. Ya. Ade Novita. Hadir, Bu. Cindy Aprilia. Nggak ada. Si daftar nggak ada. Wafika. Mbak Wafika. Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Iya, iya. Mas Fajar Hendra. Ada tadi. Mas. Hadir, Bu. Ya. Alvia Rireh. Mbak Alvia. Hadir ya tadi kan dia. Oh, ya, ada. Hadir, Bu. Ya. Mbak Fauzia. Fauzia, oh tadi pakai ini. Fauzia hadir Bu, tapi suara tidak terdengar. Oke ya. Mas Dwi Lutfi. Hadir, Bu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok 11? Kurang 1 dong. Siapa yang belum? Fauzia. Oh tadi Mas Khairi Awaludin. Belum menjawab. Mas Khairi Awaludin. Oke. Ya. Sudah? Bisa jawab lambdanya berapa? 30, mu-nya berapa? Mas Fajar, ini biasanya tahu.
mu-nya berapa jadinya? Gimana, Bu? Ini kan untuk menghitungkan ini lambda adalah tingkat kedatangan dan mu adalah tingkat pelayanan. Satuannya sama. Kalau dia melayani waktu pelayanan rata-rata 1,5 menit, berarti tingkat pelayanannya per jam berapa? Satuannya 1.200 bukan? ini. Jadi menurut data bagian pelayanan tingkat kedatangan rata-rata pelanggan karena ini drive-thru ya. Jadi kayak mobil itu sejamnya 30 mobil per jam. Nah, si pelayan melayaninya itu 1 mobil 1,5 menit. Jadi tingkat pelayanannya per jam berapa mobil gitu loh. 45. Hampir, tapi masih salah. 40 mobil bukan, Bu? Iya, betul. Ngitungnya di mana, Mbak? Mbak Sukma. Satu chat siapa ini? Oh ya, Mbak Fauzia. Ya, betul. Ya tinggal 1 jam dibagi 1,5 menit. Tadi Mbak Lina kebalik ya. 1,5 menit dibagi 60 menit. 1 jam itu kan 60 menit. Nah, kalau dia melayani 1 mobil 1,5 menit kan berarti tingkat pelayanannya adalah 40 mobil per jam. Begitu. Ya. Jadi kalau lambda dan mu-nya sudah ketemu, Anda tinggal masukin ke software, kemudian tinggal dihitunglah ini. Gitu ya. Saya ngetanya itu aja dulu. Nah, ini nanti saya kirimkan contoh-contoh soal untuk waiting lines ya atau sistem antrian. Kemudian di sini bisa Anda pelajari. Semua kan sudah punya POM-nya ya. Nah, nanti tinggal bandingkan ya. Biasanya tuh bandingkan kalau kasirnya 1 posisinya bagaimana, kalau kasirnya 2 posisinya kemana. Kemudian mengambil keputusan penambahan kasirnya itu disetujui atau tidak. Misalnya di sini berencana menambah kasir 1 menjadi 2 dengan syarat probabilitas lebih dari 3 pelanggan dalam sistem sudah melebihi 40%. Ya, jadi si manajemen akan menambah 1 orang kalau sudah lebih dari 3 pelanggan dalam sistem itu sudah probabilitasnya 40%. Dan biaya total dalam sistemnya per hari tidak naik lebih dari 10.000 ya. Dengan adanya tambahan kasir itu, kenaikan biayanya tidak lebih dari 10.000 ya. Nah, berdasar batasan-batasan itu nanti dipakai muaranya adalah pengambilan keputusan manajerial. Ya. Apakah penambahan kasir itu tepat atau tidak? Begitu kira-kira soal-soal dari waiting lines ya. Bisa posisinya menambah atau mengurangi customer service. Nah, kalau satuannya sebaiknya disamakan ya. Jam ya jam. Misalnya gaji juga per jam, biaya tunggunya per jam. Ya, kalau mau gajinya per hari ya ini biaya tunggunya ya per hari gitu ya. Tidak di satunya hari, satunya jam gitu. Karena nanti beda. Begitu kira-kira tentang linear programming. Kok linear programming, sorry. Kok sampai linear programming. Waiting line. Ini coba sekarang ini contoh lambda dan mu-nya aja. Sebuah minimarket memiliki 1 orang kasir. Berdasar pengamatan, setiap pelanggan dilayani kasir selama 2 menit. Jumlah pelanggan yang datang rata-rata 25 orang.
Ini upahnya. Lambdanya berapa? Lambdanya berapa? Lambdanya berapa? Mu-nya berapa? Soal nomor 2. Lambdanya 25 ya toh. Mu-nya kan berarti 60 bagi 2 menit. Berarti 30 ya. Mu harus lebih besar daripada lambda. Hanya gitu kira-kira untuk soal tentang waiting lines. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau begitu, sebentar. Nggak bisa.